teman-teman. Baik, di sini saya akan membuat tutorial pembuatan makalah. Seringkali mahasiswa tidak mengetahui pembuatan makalah yang baik dan benar. Maka dari itu, tonton channel YouTube ini untuk mengetahui pembuatan makalah yang baik dan benar. Tetapi nanti kalau ada yang salah, tolong dibilang ya teman-teman atau di komen di bawah. Bye-bye, ikuti terus ya. Nah, pertama-tama untuk pembuatan makalah adalah buka Word terlebih dahulu. Habis itu kita atur cara penulisannya, judulnya biasanya saya gunakan yang 14 ya teman-teman. Terus ininya bentuk tulisannya Times New Roman. Terus spasi, ini tempat spasi ya teman-teman. Spasinya biasanya saya gunakan itu 1,5. Nah, terus pembuatan margin di ini backward size. Terus habis itu kita atur kertasnya dulu ya teman-teman. Biasanya itu menggunakan A4. Terus di sini ada penulisan margin. Kita atur custom margin yang paling bawah ya teman-teman, jangan lupa. Nah, semuanya ini 3. Di sini biasanya saya menggunakan itu 4 ya teman-teman. Nah, selain left biasanya semuanya cuma 3. Oke. Nah, tinggal oke kan. Nah, sudah kan teman-teman? Kita balik ke home. Ini kita atur cara penulisannya ini ya teman-teman. Kita atur ke tengah untuk pembuatan judul. Kita atur untuk ketebalan penulisan untuk judul ya teman-teman. Kita harus tebalkan penulisannya supaya lebih jelas. Nah, sudah. Habis itu saya akan membuat judul makalahnya di sini ya teman-teman terlebih dahulu. Baik, di sini judul yang saya gunakan adalah, karena saya sudah mendapatkan judul, saya tinggal nempelin doang ya teman-teman. Nah, ini konsep psikologi pendidikan. Oh, ini berubah ini penulisannya. Kita harus ubah ke Times New Roman. Nah, sesudah itu biasanya saya di bawahnya itu nama dosen. Nah, karena saya sudah ada makalah, saya contohkannya teman-teman. Ini dia makalah yang saya tempel. Ini tuh cara nyalinya itu Ctrl C ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Apa ya teman-teman, agak susah. Nah, kita salin dulu Ctrl C ya teman-teman, jangan lupa. Terus habis itu kita pindahin ke makalah yang belum siap. Nah, ini kita Ctrl V. Nah, jangan lupa kita ubah lagi cara penulisannya, soalnya mau berubah ya teman-teman karena baru disalin ke Times New Roman. Nah, habis itu kita enter lagi. Ini penulisannya miring, kita pencet ini, kita enter untuk pembuatan logo. Pembuatan logonya itu tadi di enter dulu kan teman-teman. Taruh di bawah. Oh, terlalu jauh. Nah, kita ubah dulu. Tadi ini miring. Nah, kita ke ini insert, terus pictures, ke download, soalnya situ saya download ya teman-teman, cari logo yang mau ditempelin. Nah, ini dia. Nah, segini cukup teman-teman. Biasanya saya buat ukuran itu logonya cuman 5, kalau nggak 5 cm, 5,1 cm juga bisa. Nah, intinya jangan terlalu besar ya teman-teman, yang sedang-sedang aja. Nah, habis itu kita enter lagi, kita buat disusun oleh atau oleh aja ya teman-teman. Biasanya, nah sudah diketik oleh, enter lagi. Ini olehnya kita buat 14 ini ya, 14 ukuran fontnya. Nah, terus habis itu kita enter lagi. Tunggu, ini tanda garis-garis biru tandanya nggak betul ini. Jadi kita tap sekali. Terus habis itu kita enter lagi. Nah, kita buat ya, kita ke ini barisan penulisannya yang ini ya. Situ kita buat nama kita. Oh, enter sekali lagi. Nama mana ya? Maaf ya teman-teman, agak susah soalnya videonya sendiri. Mana ya? Kita kasih nama. Nah, kita tap. Nah, sudah itu kita tap sekali. Kita buat ini untuk membuat ininya yang shift sama yang mana ya? Yang ini harus nampak ya teman-teman, yang ini. Oke. Sana. Nah,
Sesudah kita nulis ini, oh jangan lupa ya teman-teman, ini 14 font penulisannya. Habis itu kita enter. Oh enggak, kita geser dulu ini ke tengah. Cara ngegesernya itu ini, nampak kan teman-teman di situ? Ini geser. Kalau kurang tengah, udah ini, udah kan, udah di tengah. Nah habis itu kita enter. Nah jangan lupa kita ini harus ini, oh salah, tunggu, bisa kita kembali dulu. Nah terus habis itu kita pencet yang penulisan yang barusan kayak gini, tengah, harus rata tengah. Nah habis itu kita buat di sini biasanya jurusan dulu ya teman-teman. Nah ini udah siap ya teman-teman. Jangan lupa ini semua itu harus fontnya itu harus 16. Ini judul besar. Ini maksudnya tulisannya harusnya fontnya 16. Nah habis itu kita enter ke bawah lagi untuk membuat kata pengantar. Jangan lupa ya teman-teman, kalau yang judul yang ini judul biasa kita buat itu 14, harus 14 fontnya, dan juga jangan lupa harus ditebalin. Nah di sini kata pengantar. Nah habis itu kita buat kata pengantar. Jangan lupa fontnya ini 14 ya teman-teman. Terus ini fontnya 12. Kita buat kata pengantar, isinya kayak puji Tuhan dan syukur penulis sampaikan kehadirat yang Tuhan yang Maha Kuasa atau yang Maha Esa. Nah dan lain-lain ya teman-teman. Kalau bisa ini mungkin sebagus mungkin. Nah selesai membuat daftar pustaka, kita enter lagi ke bawah, atau oh enggak, maaf ya teman-teman, kita iniin ininya namanya font penulisannya, tunggu, kita enter, cabut ini ya teman-teman, pencet ini, enter ke bawah. Nah udah, kalau ngerasa sudah cukup taruh di sini saja, penulis. Enggak, kita buat ini dulu. Enggak teman-teman, memang kita enter ke bawah, tunggu, kita enter ke bawah. Ini kita buat daftar isi. Jangan lupa ya teman-teman, kita harus buat fontnya itu berukuran 14, harus tebal, Times New Roman. Daftar isi. Nah kita enter. Sebelum kita mendapatkan isi dari makalah, kita lewatkan daftar isi dulu. Nah kita buat di sini untuk bab satunya, bab 1 dari makalah. Bab 1 yang terdiri dari pendahuluan. Kita enter, enter 1 kali aja. Kita buat rata kiri sama rata kanan. Terus jangan lupa teman-teman, ini fontnya kita ganti jadi 12. Terus habis itu kita buat 1.1 ya teman-teman. Nah situ kita buat terlebih dahulu latar belakang masalah. Astaga, maaf ya teman-teman, belakang masalah. Nah enter lagi, dihapus. Nah kita buat latar belakang masalahnya ya. Nah karena di sini saya sudah mengetahui latar belakang masalahnya, saya sudah tanya teman-teman. Di sini kita tab terlebih dahulu, di tab juga harus di tab. Nah kita enter lagi, kita ke bawah ya teman-teman, nggak usah. Jangan lupa fontnya itu 14 untuk judul besar gitu ya teman-teman, dan tebal juga. Nah kita akan di sini kita akan buat bab 3, yang dimana bab 3 itu isinya penutup ya. Nah kita enter, kita buat rata kiri rata kanan. Nah kita buat 3.1 ya teman-teman, dimana ini fontnya 14 dan ini seperti biasa 12. Nah kita enter lagi, kita buat 3.2. Di sini kita buat saran ya teman-teman, saran. Nah kita tebalin, kita buat ini 14. Nah karena di sini saya sudah tahu apa saran yang akan saya buat, di sini saya akan nempelin aja ya teman-teman. Nah di sini saya sudah nempelin ya teman-teman, saran. Nah ini saran yang saya buat. Nah kita enter lagi untuk halaman selanjutnya teman-teman. Nah jangan lupa kita buat ke tengah untuk penulisan. Nah di sini kita buat, jangan lupa fontnya itu 4. Oh ini 16 ya teman-teman, karena ini untuk daftar pustaka. Nah jangan lupa ini harus ditebelin juga. Nah habis itu kita enter. Teman-teman di sini saya akan menunjukkan cara pembuatan daftar pustaka. Nah terlebih dahulu kita ubah ini fontnya, ini harus
Times New Roman ya teman-teman. Nah, kita ke reference. Nah, ada bacanya ini bibliografi. Nah, kita ke insert citation dulu. Nah, salah. Kita pencet yang ada ya teman-teman. Ini kalau jurnal ya teman-teman, ada pilihannya juga untuk buku atau lain-lain. Nah, karena saya ingin membuat jurnal, di sini saya akan menuliskan untuk jurnal artikel. Nah, dilihat di sini teman-teman. Di sini saya menuliskan penulis dari jurnal tersebut. Nah, titel ini judul dari jurnal. Ini kita buat dari penerbit. Nah, ini tahun terbitnya teman-teman. Nah, oke, kita okekan dulu. Terus kita ini pencet. Terus, nah, udah terlihat di sini kan teman-teman. Nah, begitu selanjutnya untuk, nah, kita hapus dulu bagian yang ini. Nah, ini juga kita hapus. Kita enter. Nah, jangan lupa teman-teman, ini kita harus ubah ke Times New Roman. Nah, selanjutnya kita buat seperti berikutnya. Di sini akan saya tempel jurnal-jurnal yang lain. Nah, kita geser ya. Nah, sudah kan teman-teman? Karena di sini saya sudah mencantumkan semua isi dari jurnal atau ini daftar pustakanya ya teman-teman. Ini dari sumber jurnal yang saya dapat. Nah, terlihat sudah siap. Nah, untuk pembuatan apa namanya? Untuk pembuatan nomor dari makalah tersebut adalah ini, kita buka insert. Nah, page number. Nah, harus pilih bottom of page. Nah, habis itu kita pilih yang nomor 2. Biasanya saya pilih yang nomor 2 ya teman-teman. Nah, setelah itu karena kita ini biasanya itu dari cover itu tidak dihitung ya teman-teman. Jadi kita harus ini pencet yang page number, kita format page numbers. Nah, kita buat di sini 0. Oke. Udah ya teman-teman. Nah, kita lupa daftar isi. Nah, teman-teman, kita lihat di sini saya sudah menyelesaikan daftar isinya. Nah, biasanya saya ini menuliskan dari kata pengantar atau dari judul besar dari makalah tersebut atau bagian penting yang ada di makalah tersebut. Nah, habis itu kita terlihat di sini bab 1 yang dimana saya cuma menuliskan judul-judul yang penting saja seperti 1.1, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisannya. Nah, setelah itu begitu dengan berikutnya juga, dan jangan lupa dari daftar pustaka. Nah, kata pengantar ini kita buat ini biasanya ini 14 ya. Nah, yang ini 12. Terus habis itu kita cantumkan nomor angka Romawi karena kata pengantar itu tidak masuk dari ini ya teman-teman. Apa namanya? Tidak masuk dari nomor. Nah, habis itu kita buat di sini nomornya. Ini saya menggunakan titik-titik ya teman-teman, titik-titik biasa, terus saya sesuaikan dengan yang di bawah barisnya. Nah, karena saya juga kurang tahu membuat daftar isi yang lebih sempel. Nah, saya cuma mengetahui hal ini. Oke, teman-teman.